Shalom, saudara-saudara sekalian, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab, di mana kita terus belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan dari berbagai perspektif. Ya, mari kita berpikiran terbuka untuk mendalami firman Tuhan, karena pikiran kita yang terbatas tentu tidak mampu menjangkau pikiran Allah yang begitu luas. Tetapi dengan hikmat kebijaksanaan dan tuntunan Roh Kudus, kita bisa melihat dari berbagai sisi maksud dari setiap nats firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu pembelajaran dari satu kisah yang sangat terkenal sebenarnya, yaitu 10 orang kusta. Ya, ada di Lukas pasal 17, kisah ini yang sangat-sangat terkenal. Mungkin bagi jemaat awam sudah sering mendengarnya dari para pendeta yang khotbah di setiap hari Minggu, pernah mengambil nats ini. Atau mungkin juga sudah pernah membacanya di Injil Lukas pasal 17 tentang 10 orang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Tetapi saya ingin memberikan judul yang sedikit provokatif untuk mengajak kita berpikir lebih kritis dan lebih dalam, yaitu Yesus narsis atau orang kusta yang tidak tahu diri. Ya, lebih tepatnya 9 orang kusta yang tidak tahu diri. Ya, Yesus narsis atau orang kusta yang tidak tahu diri. Nanti kita akan melihat di mana ayatnya seakan-akan menunjukkan Yesus itu narsis. Nah, nanti akan kita gali secara kritis. Dan ini adalah refleksi saya ketika mendalami dan menafsir kisah 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang menonton Hanya Alkitab bisa mengikutinya sambil melihat teks Alkitabnya di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 15. Baik. Ya, konteksnya kalau kita mulai dari ayat 11, kita akan melihatnya dari ayat per ayat. Kalau kita melihatnya dari ayat 11, maka dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, karena kalau sudah berbicara menuju Yerusalem, maka kita sudah tahu ini waktu yang sangat dekat. Yesus akan masuk ke dalam penderitaannya menuju salib di Yerusalem, ya, di mana dia nanti akan dihakimi dan dia akan disalibkan. Jadi ini memang sudah setengah perjalanan menuju akhir hidup Yesus dan dia menuju Yerusalem. Lalu dikatakan di Injil Lukas, dia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, jika kita lihat map di sini, ini Galilea yang saya lingkari, Samaria. Jadi sebenarnya dapat dulu Galilea, ya mungkin dari Kaisarea Filipi, Galilea, barulah Samaria. Jadi seharusnya menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria. Tadi kalau kita lihat teksnya, Lukas mendahulukan Samaria dan Galilea. Nah, ada ahli yang mengatakan Lukas ini karena bukan orang Yahudi, dia tidak tahu persis map tanah Palestina, ya. Makanya dia bilang Samaria duluan baru Galilea. Padahal kalau dari map menyusur itu berarti dari Galilea menuju Samaria dan nanti sampai ke sini Yerusalem di tanah Yudea. Jadi dari Samaria masuk Yudea, Yeriko sampai menuju Yerusalem. Tetapi sebenarnya bukan soal Lukas yang buta tentang map tanah Palestina sehingga dia seakan-akan salah mengatakan Samaria dan Galilea, tetapi maksud dia ini nanti ada orang kusta, yaitu yang berasal dari orang Samaria dan juga kumpulan orang Yahudi dari tanah Galilea. Itu dia ya. Tapi yang Lukas ingin tonjolkan bahwa sangat jarang atau hampir tidak ada orang Yahudi menuju Yerusalem melewati Samaria. Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke map. Biasanya kalau orang Yahudi dari tanah Galilea mau menuju Yudea atau Yerusalem, mereka akan melewati laut ini. Iya, mereka akan laut ini. Sampailah mereka ke Yudea, Yeriko, dan juga Yerusalem. Mereka tidak akan pernah mau menyusuri atau menginjakkan kaki di tanah Samaria. Karena kita tahu menurut sejarah, mulai dari perjanjian lama, sejak pecahnya kerajaan,
Orang-orang Samaria ini dianggap bukan lagi orang Yahudi asli, ya, sudah kawin campur, menyembah berhala, Allahnya sudah berbeda. Bahkan menurut sejarawan Yahudi, orang Yahudi itu benci sekali dengan orang Samaria, bahkan menganggap mereka seperti seekor anjing. Jadi mereka tidak akan pernah mau menginjakkan kaki ke tanah Samaria, itu najis bagi mereka. Tetapi menariknya dalam konteks pembukaan ini di ayat 11, Yesus itu menyusur atau seakan-akan bisa kita artikan sengaja dia bersama murid-murid menyusuri Samaria menuju Yerusalem. Sengaja, yang kita tahu motif Yesus kalau sudah begini selalu ingin memberikan pengajaran kepada murid-murid, ingin memberikan teladan kepada murid-murid yang mereka semua adalah orang Yahudi yang pada sejarahnya tidak akan pernah mau bergaul apalagi menginjakkan kaki di tanah Samaria. Mereka akan bela-belain lewat laut ini untuk sampai ke tanah Yudea, Yeriko, dan juga Yerusalem. Mereka tidak mau. Tetapi Yesus melakukannya. Yesus adalah orang Yahudi yang berbeda karena ada satu makna yang ingin dia lakukan. Baik, kita mulai ayat 12 dan 13 sebagai profil saya buat. Bagian ini adalah bagian profil. Dikatakan di ayat 12 dan 13, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah ini profilnya. 10 orang kusta. Jadi saat menuju Yerusalem, menyusuri Samaria, dia memasuki suatu desa, dan datanglah 10 orang kusta berteriak, ya, cry out. Jadi betul-betul kayak memanggil dengan suara keras, berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, kita mulai dari kata desa, bahwa inilah tempat pengasingan atau perkemahan bagi orang kusta yang tidak boleh bersosialisasi. Sesuai hukum Taurat, mereka tidak boleh tinggal bersama penduduk. Harus ada tempat yang jauh, perkemahan yang jauh dari pusat penduduk, dari kota, yang dimana mereka harus tinggal di situ. Karena penyakit ini menular. Nah menariknya, di dalam desa inilah digabung semua orang kusta yang kemungkinan besar di dalamnya ada orang Yahudi dan Samaria. Menarik sekali kalau kita balik ke ayat 11, kita tahu tadi latar belakang konteksnya orang Yahudi tidak akan pernah mau bergaul dengan orang Samaria, menganggap mereka najis. Tetapi ketika mereka sama-sama kena kusta, mereka berada di satu camp yang sama dan akhirnya bersatu. Ini menarik sekali kalau kita refleksikan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di zaman kita, teman-teman, bahwa ketika kita susah, ketika kita berpenyakitan, status sosial itu nggak ada lagi. Kita jadi gabung dengan orang-orang yang mungkin kita benci atau kita rendahkan. Nah, disinilah ada orang Yahudi dan Samaria di dalam camp ini, karena mereka sama-sama terjangkit penyakit kusta. Nah, kalau berbicara kusta, ini adalah penyakit yang banyak sekali muncul di Alkitab, ya. Dan ini dianggap penyakit kutukan. Orang yang terkena kusta diyakini mendapat hukuman dari Allah langsung karena dosanya yang begitu besar. Nah, untuk tentang peraturan penyakit kusta, kita bisa melihat dari Perjanjian Lama di kitab Imamat pasal 13 dan 14. Di situ semua hukumnya sangat lengkap diceritakan secara panjang. Ya, ini penyakit hukuman dan kutukan. Bayangkan, kutukan. Nah, jadi kita melihatnya ini suatu hal yang aneh. Orang Yahudi katanya menyembah Allah Yahweh yang benar. Orang Samaria punya Allah yang berbeda. Tempat penyembahnya berbeda, tetapi sama-sama satu camp karena kena kusta. Dosa besar, dianggap kutukan dari Allah. Makanya dikatakan tadi apa? Mereka berdiri agak jauh. Nah, itu profilnya. 10 orang kusta datang mau menemui Yesus, tapi harus berdiri agak jauh, karena dalam peraturan Imamat pasal 13 dan 14, mereka memang harus berdiri beberapa meter dari orang-orang yang normal, tidak berpenyakitan, karena diyakini angin dapat membawa penyakit kusta, ya. Jadi penyakit kusta itu kan kayak modelnya kayak panu tapi timbul dagingnya di dalam tubuh dan seperti menghancurkan setiap bagian-bagian tubuh gitu ya. Jadi kayak memakan dia daging itu. Harus berdiri beberapa meter karena bisa tertular melalui angin. Dan sambil berjalan supaya penduduk tahu mereka berpenyakit kusta, mereka harus mengucapkan najis, najis.
Itu semua diatur dalam Imamat pasal 13 dan 14. Makanya mereka berdiri agak jauh ketika melihat Yesus datang ke camp itu. Dan mereka berteriak apa tadi? Guru, kasihanilah kami. Have mercy on us. Guru, master, mereka memanggilnya. Master, guru. Ya, ini adalah panggilan yang sangat biasa bagi rabi atau pengajar Yahudi. Dan kemungkinan besar mereka sudah mendengar nama Yesus yang tak sangat terkenal karena mukjizat-mukjizatnya. Jadi sambil berdiri agak jauh, makanya mereka berteriak supaya suara mereka kedengaran. Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta ini berteriak. Yang dimana dari 10 ini ada orang Yahudi dan Samaria yang bergabung. Ini profil yang menarik sekali kalau kita lihat. Ya. Jadi Lukas ingin menjelaskan dulu konteksnya untuk membangun cerita ini. Ya, jadi ini peraturannya bisa kita lihat dari pasal di Imamat, ya, pasal 13 dan 14. Baik. Sekarang kita masuk di bagian yang saya sebut mukjizat perkataan. Mukjizat perkataan. Ayat 14 ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini menarik sekali. Yesus di dalam pelayanannya, kalau kita baca Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terlebih sinopsis Matius, Markus, Lukas, dalam melakukan mukjizat atau penyembuhan, Yesus biasanya ada action, ada gerakan, menumpangkan tangan, seperti itu ya, atau kayak seperti menyembuhkan orang buta, dia mengaduk-aduk pasir juga, meludahi, dia dekat ya dengan orang yang berpenyakitan tersebut atau orang yang akan disembuhkan. Tetapi di sini di Lukas pasal 17-14 ini tentang orang kusta ini, Yesus hanya berkata. Yesus hanya mengucapkan. Ini yang saya sebut mukjizat perkataan. Satu lagi ini muncul di Injil Matius pasal 5 atau 8, saya lupa. Pasal 5 sepertinya. Pasal 8. Saat menyembuhkan hamba perwira, Kapernaum. Kita tahu ya. Perwira itu datang kepada Yesus karena hambanya terbaring lumpuh. Lalu Yesus hanya berkata satu kata, perwira itu pulang dan hambanya sembuh. Itulah mukjizat perkataan. Jadi Yesus tidak selalu hanya dengan menggunakan tangannya atau metode-metode secara dekat, tetapi bisa juga dengan perkataan. Ini menarik sekali. Tapi yang saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara memperhatikan ini adalah kalimat, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, sebelumnya, supaya menambah wawasan kita, teologi Lukas, banyak para ahli perjanjian baru mengatakan, narasi penulisan Injil Lukas ini menceritakan pelayanan Yesus yang mirip atau menggenapi gaya pelayanan Nabi Elia dan Elisa di perjanjian lama. Ada beberapa contoh yang sangat mirip dari kisah pelayanannya. Pertama, di Lukas pasal 9 ada 2 bagian yang berhubungan dengan satu raja-raja yang pamit kepada keluarga. Nanti bisa dibuka, ada satu orang datang kepada Yesus ingin menjadi muridnya, "Izinkanlah aku mengikut engkau." Lalu dia bilang, "Aku menguburkan dulu bapakku." Tapi Yesus bilang, "Tidak, biarkan orang mati menguburkan yang mati." Pamit kepada keluarga. Sedangkan di Raja-Raja, ini adalah kisah pemanggilan Elisa sebagai suksesor atau penerus Elia. Dan Elisa meminta izin kepada Elia untuk menemui bapak ibunya, pamitan sebelum dia menjadi pelayan yang meneruskan pelayanan Elia. Dan Elia memberi izin kepada Elisa. Dan di situ ada perbedaan menarik yang Lukas ingin tonjolkan, bahwa mengikuti Yesus itu ya, kau nggak bisa menoleh ke belakang, harus mengorbankan keluarga ataupun pekerjaan. Sedangkan di Raja-Raja Perjanjian Lama, Elia masih memberi izin kepada Elisa untuk pamitan kepada bapak ibunya. Lagi-lagi Lukas ingin memperlihatkan tentang Yesus yang melebihi para nabi. Lalu ada juga di ayat 54, masih pasal 9 sebelumnya, ini ketika mereka ditolak. Yesus dan murid-murid ditolak oleh orang Samaria. Lalu salah satu murid, Yohanes kalau tidak salah, dia sangat marah dan berkata, "Apakah perlu kita menurunkan api? Perlukah kita memanggil api untuk memusnahkan mereka?"
Ini tentu kisah yang sangat terkenal kaitannya dengan perjanjian lama tentang Elia yang berperang dengan 400 Nabi Baal, ya, 450 Nabi Baal. Dan itu di Samaria. Dan dia mengalahkan Nabi Baal dengan menurunkan api dengan meminta kepada Allah. Tetapi Yesus menolak gaya Yohanes yang sombong ingin memanggil api dari surga membakar orang Samaria. Kalau Elia akhirnya api turun, tapi Yesus tidak mengizinkan murid-murid untuk memanggil api. Jadi ada gaya pelayanan yang mirip. Dan juga di cerita ini tentang penyakit kusta, kaitannya sangat jelas. Yaitu di mana? Elisa dan Naaman. Kita tahu Naaman adalah orang kusta yang ceritanya sangat terkenal di Perjanjian Lama. Makanya kalau kita lihat tadi ayatnya di mujizat perkataan ini ayat 14, lalu yang mana mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu. Ya, jadi tidak ada disentuh karena dari jarak jauh. Nah, ini perkataan saja. Kita teringat dengan kisah apa? Saat Naaman bersama rombongan datang, ingin bertemu Nabi Elisa. Elisa bilang apa? Suruh, suruh Naaman pergi. Celupkan dirinya ke sungai Yordan. Dan kita tahu Naaman tersinggung. Setidaknya dia keluar kayak menyapa aku ini panglima loh. Ya kan? Aku ini jenderal loh. Kok hanya main suruh-suruh pergi aja? Gitu. Ada narasi yang dibangun dalam teologi Lukas yang memperlihatkan gaya pelayanan Yesus yang pastinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih bermakna dari pelayanan Nabi Elia dan Elisa. Disuruh pergi. Dan kita tahu dari kisah ini 10 orang kusta taat pergi, ya, memperlihatkan diri kepada imam. Dan kita tahu juga walaupun mengeluh di dua raja-raja, Naaman ketika dibujuk oleh prajuritnya akhirnya pergi mencelupkan diri ke Sungai Yordan dan dia pun sembuh dari kusta. Nah, sekarang kita balik lagi dari mujizat perkataan yang di ayat 14 tadi ya. Ini sedikit sisipan tentang gaya teologi Lukas membangun ceritanya. Nah, kalau kita balik lagi tadi. Tadi saya balik ke sebentar. Nah, itu dia. Ada kalimat awal di 14. Lalu ia memandang mereka. Nah, apa maksudnya? Kata memandang ini idon ya, dari akar kata horao juga. To see with the mind atau spirituality. Atau bisa juga idon ini merasakan penderitaan 10 orang kusta. Yesus ini yang kita tahu selalu berbelas kasih. Yang selalu tergeraklah hatinya, masgyullah hatinya. Idon. Jadi Yesus betul-betul merasakan penderitaan mereka sebagai orang berpenyakit kusta yang dikucilkan, dibuang, dianggap terkutuk. Jadi dia memandang mereka, walaupun berdiri agak jauh dari mereka ya, karena sesuai hukum Taurat mereka harus jauh. Lalu kita lihat Yesus memberikan satu perintah, pergilah, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa? Ini balik lagi ke dalam perjanjian lama hukum Taurat sesuai dengan hukum di Imamat pasal 14 bahwa orang itu untuk dinyatakan tidak kusta atau sudah takhir atau sudah sembuh harus diperiksa oleh imam. Imamlah yang akan mengeluarkan statement, pernyataan, dan izin bahwa mereka akhirnya sudah sembuh dan mereka boleh lagi bergabung dengan masyarakat biasa, penduduk, dan bisa masuk lagi ke sinagoge atau bait suci untuk memuliakan Allah. Karena orang kusta tidak diperbolehkan masuk ke situ. Mereka dikucilkan. Imamlah yang memverifikasi. Mereka akhirnya boleh dinyatakan sembuh. Itulah maksud Yesus mengatakan, pergilah. Lakukanlah sesuai dengan hukum Taurat Musa. Pergilah. Nah, ini menarik. Kalau kita bawa sketsa cerita, kita sebagai orang kusta, saya mengajak Bapak Saudara merefleksikan diri dari kisah ini. Kita orang kusta. Salah satu di antara 10 orang kusta. Ingin meminta kesembuhan dari Yesus. Guru, kasihanilah kami. Yang kita harapkan, apa? Yesus tumpang tangan secara jarak dekat. Gitu. Atau ada sesuatu kayak yang dilakukannya, dia suruh murid-muridnya apa gitu, membasuh kita kayak, nyuruh kita masuk ke air kayak Naaman kayak, atau nyiram kita pakai apa kayak gitu, minyak urapan kayak gitu ya. Tapi enggak, pergilah loh. 10 orang kusta apa yang bilang? Taat loh. Karena secara normalnya, loh, masa disuruh pergi? Gimana kami sembuhnya? Emang kami sembuh pakai apa kalau disuruh pergi melihatkan imam? Nanti kami dimarahi imam dong. Kami kan belum sembuh kok disuruh langsung. Disitulah ketaatan mereka. Nah ini menarik. Jadi hati-hati, jangan kita langsung menjudge 9 orang kusta ya. Karena mereka juga taat awalnya. Mereka pergi kok dengan iman. Mereka pergi karena perintah ini sesuai imamat, mereka harus dicek oleh imam, ya, turunan Imam Harun bahwa mereka sudah
tahir atau sembuh. Bayangkan perasaan mereka saat pergi itu. Apakah mereka sudah yakin mereka sembuh atau tidak? Begitu ya. Mereka taat, semua taat untuk pergi. Dan sesuai dengan Imamat pasal 14, pemeriksaan orang kusta nggak gampang dan nggak instan. Nah ini menarik. Itu harus dicek dulu tuh. Kalaupun sudah datang, sudah kelihatan putih atau sudah menghilang daging-dagingnya, nanti harus datang lagi 7 hari kalau tidak salah harus datang lagi, diperiksa lagi. Baru imam mendeklar mereka sembuh dan dikeluarkan sertifikat mereka bisa bergabung lagi ke sosial dan pusat ibadah untuk beribadah. Jadi nggak cepat sebenarnya penyakit kusta ini. Lalu ada kalimat yang menarik, di tengah jalan mereka sembuh kan ya. Tanpa disadari ketaatan 10 orang kusta untuk menuju memperlihatkan diri mereka kepada imam, mereka sembuh. Saya mau memakai kalimat berkat diminta, berkat dicurahkan. Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dengan perasaan lebih mendalam. Ada belas kasihan. Lalu dengan mujizat perkataannya, pergilah. Dan di tengah jalan, berkat dan mujizat terjadi. Seketika, tanpa disadari. Berarti, kalau mereka akhirnya menuju untuk memperlihatkan diri kepada imam, entah itu ke Yerusalem, atau ada para ahli mengatakan di setiap kota sudah banyak imam-imamnya, ya, jadi di kota terdekat mereka juga bisa memeriksakan diri, tetapi biasanya harus memeriksakan kepada imam di Yerusalem, mereka sudah sembuh. Karena di tengah jalan mereka menyadari, seketika itu mereka sembuh dan tahir. Mujizat perkataan. Menarik. Nah, ini adalah satu bagian di mana kita melihat kisah ini memperlihatkan 10 orang kusta yang taat kepada perkataan Yesus, pergi kepada imam. Nah, menarik. Sekarang saya masuk ke bagian yang disebut metanoia atau pertobatan. Kita lanjutkan ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kenapa saya memakai bagian ini dengan sebutan metanoia? Yaitu diambil dari kata yang saya bold kuning ini. Kembali. Metanoia itu kan artinya pertobatan. Itu definisi singkat. Tapi kalau kita mau lebih dalam dari kata metanoia, itu artinya berbalik arah. Berputar 180 derajat. Bukan hanya sikap, tetapi juga pikiran dan hati. Berbalik arah. Kalau kita bahasakan secara rohani, berbalik arah menuju jalan yang benar, menuju jalan Tuhan, bertobat, baik pikiran dan hati kita. Itulah dia, kembali. Makanya saya memakai kata metanoia. Dan perhatikan, hanya apa? Seorang. Dari 10 orang, hanya 1 orang yang mereka semua sembuh, datang kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Pelan-pelan kita baca teks ini. Saya selalu mengajak jemaat untuk baca Alkitab itu pelan-pelan ya. Perhatikan ya. Mereka 10 taat pergi memberikan diri kepada imam, mujizat perkataan Yesus, akhirnya sembuh di tengah jalan. Lalu seketika itu di tengah jalan 1 orang kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Berarti sambil jalan dia menyembah Allah. Ya, Allah Israel. Dia mengucap syukur. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, begitu ya. Lalu ayat 16, perhatikan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ini menarik sekali. Karena kata tersungkur bukan kata yang main-main. Orang Israel itu nggak boleh sembarangan tersungkur. Ya. Walaupun kita tahu ini akhirnya apa dikatakan Lukas? Seorang Samaria. Orang Samaria yang dianggap najis, dianggap penyembah berhala, dianggap seperti anjing bagi orang Yahudi, malah sekarang tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, ini menarik sekali. Dia tersungkur yang biasanya dalam dunia kuno itu tersungkur itu kepala itu sampai ke bawah, ya, ke bawah tanah begitu ya, kayak seperti menyembah. Jadi dia seperti menyembah Yesus dan mengucap syukur. Jadi ada paralel dari 15 dan 16, memuliakan Allah, mengucap syukur. Memuliakan Allah, tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia adalah seorang Samaria. Pertobatan. Nah ini menarik, nanti sampai ayat selanjutnya kita gali. Yesus ini ngetes atau gimana ya? Dia suruh pergi 10 orang kusta memperlihatkan diri kepada imam. Tapi 1 orang kembali
memuliakan Allah dan tersungkur di hadapannya. Nah, kita akan lihat motif Yesus ini sebenarnya nanti apa kalau kita gali dari sudut pandang lain atau kritis. Dan Lukas ingin menekankan apa? Orang Samarianya. Dan ini adalah pengajaran untuk murid-murid. Ya. Nah, coba kita lihat. Memuliakan Allah, gitu ya. Mengucap syukur, tersungkur mengucap syukur. 10 orang sakit kusta sembuh. Semua sembuh fisiknya. Tapi satu yang sembuh rohaninya. Gitu ya. Satu yang selamat rohaninya. 9 orang jangan-jangan tidak mengenal Allah sesungguhnya. Nah, ini adalah bahasa implikasi sehari-hari ya. 9 orang sembuh tetapi tidak mengenal Allah. Nah, nanti kita akan lihat kenapa saya katakan 9 orang sembuh tapi tidak mengenal Allah. Tapi dari kalimat ini kita lihat dia memuliakan Allah, tersungkur mengucap syukur. Ini adalah sikap penyembahan. Sikap yang hanya boleh dilakukan kepada Allah, kepada yang ilahi. Tidak mungkin dilakukan kepada sesama manusia. Dan kata orang Samaria ini sangat penting karena kita bisa mendapat makna. Dia terasing, dia dibenci, tetapi terpilih. Dianggap hina, tetapi mengenal Allah yang benar. Orang Yahudi yang mengaku keturunan Allah Abraham, tetapi tidak mengenal Allahnya. Nah, ini menarik sekali. Ini pengajaran untuk murid-murid. Dan saya kira dan percaya kalau kita bikin sketsa adegan, murid-murid ini pun tetap risih dan mungkin jijik ketika orang Samaria yang satu orang ini kembali datang tersungkur di depan Yesus. Karena sebagai orang Yahudi sejati, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain tetap menganggap orang Samaria ini hina bagaikan seekor anjing. Tetapi sikap dia lihat, memuliakan Allah, tersungkur, mengucap syukur. Mana 9 orang lagi? Saya tidak bilang 9 orang itu orang Yahudi semua, enggak, mungkin ada juga orang Samarianya. Tetapi satu aja yang kembali orang Samaria. Tapi pasti ada orang Yahudi yang mana? Yang katanya mereka keturunan Abraham, yang katanya mereka paling dekat dengan Allah, umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka tidak mengerti jalan pelayanan yang dilakukan Yesus untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Mereka hanya mengaku keturunan Abraham, tapi tidak mengenal Allah. Nah, coba kita lanjut. Ini dia refleksinya. Sesuai dengan judul yang provokatif tadi. Apakah Yesus narsis ya? Coba kita lanjut ayat 17 dan 18 ya. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saya lanjut dulu 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lihat. Dari ayat 17. Bukankah 10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Stop dulu. Hebat ya. Yesus tahu loh mereka tahir. Padahal tahirnya udah di tengah jalan dan saya yakin dalam jarak pandang Yesus nggak lihat mereka lagi karena udah di tengah jalan. Mereka kan sudah pergi itu menuju imam kan. Yang saya katakan tadi bisa di kota terdekat atau Yerusalem. Tapi Yesus tahu loh. Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Yesus tahu karena dia yang memberi mujizat lewat perkataannya. Pasti mereka sembuh di tengah jalan. Dia tahu. Lalu lanjutkan Yesus. Di manakah yang 9 orang itu? Karena yang satu sudah kembali sama dia tersungkur depan dia. Nah, menarik. Bukankah mereka melakukan hukum Taurat? Loh, benar dong. Kan sesuai perintah Yesus. Mereka harus pergi dan sesuai dengan hukum Taurat di Imamat, pasal 14. Mereka harus memperlihatkan diri supaya diperiksa imam, dan mereka akhirnya dinyatakan sembuh, supaya bisa bergabung lagi secara sosial dan agama. Loh, itu kan benar, nggak ada yang salah. Kenapa Yesus kok bilang, bukankah mereka melakukan hukum Taurat? Nah, kita lihat ayat 18-nya. Tidak ada di antara mereka kembali memuliakan Allah. Ini menarik sekali. Kalimat ini bisa bermakna ganda. Maksud Yesus kembali memuliakan Allah, apakah karena dia melihat orang Samaria di tengah jalan tadi bersuka cita memuliakan Allah? Atau karena tersungkur menyembah dia? Karena orang Samaria ini menganggap Yesus adalah Allah. Inilah yang saya sebut apa? Kenarsisan Yesus ya. Boleh dong saya pakai perspektif ini. Bapak Saudara dalam mengekspos atau menggali teks jangan langsung semua bilang, oh dia Tuhan. Masa itu aja nggak tahu enggak ya? Masuk dulu ke konteksnya ya. Masuk dulu ke teksnya. Tidak adakah mereka yang kembali memuliakan Allah? Ini maksudnya apa nih? Memuliakan Yesus gitu. Harus tersungkur depan Yesus. Nah, ini narsis. Ya kan? Ini kan narsis ini. Ya.
Mana yang 9 itu? Kok nggak tahu terima kasih itu? Kok nggak tahu diri? Kok nggak datang sama kayak orang Samaria ini tersungkur depanku menyembah aku? Kok mereka nggak tahu sih mujizatku yang menyembuhkan mereka? Kok mereka nggak tahu sih aku Allah? Gitu loh. Karena sesuai dengan konteks. Orang kusta adalah orang yang mendapat kutukan dari Allah. Tidak mungkin, hampir tidak mungkin dalam sejarah kuno mereka sembuh. Sulit sekali. Jadi tangan Tuhan, bukan tangan Tuhan sih, perkataan Yesus yang penuh dengan mujizat menyembuhkan mereka. Tapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Allah yang akhirnya menyembuhkan mereka. Itu maksudnya. Loh, tapi mereka pergi melakukan hukum Taurat. Disinilah kita bisa menafsirnya dari sisi lain. Kenapa? Karena teks Lukas tidak menjelaskan lanjutannya, karena hanya fokus ke orang Samaria yang kembali, kemungkinan besar saat 9 itu sembuh dan sadar mereka sembuh tahir di tengah jalan, mereka nggak jadi pergi ke imam, Bapak Ibu Saudara. Nggak jadi. Mereka bersorak-sorai. Mereka happy. Mereka langsung pulang ke rumah mungkin. Mereka mungkin langsung cari saudaranya. Mungkin mereka langsung pamer di tengah-tengah penduduk, kota penduduk. Mereka mungkin melakukan lagi pekerjaan mereka yang dulu seperti biasa. Mereka tidak kembali ke imam untuk diperiksa. Walaupun itu hanya sekedar tafsiran sisi lain ya. Karena itu ada kelemahannya. Karena kalau tidak diverifikasi imam, sebenarnya mereka nggak boleh gabung sama orang. Mana suratmu gitu ya? Harus ada surat verifikasi imam bahwa mereka sudah tahir dan sembuh. Tetapi itu mungkin maksud Yesus. Karena sesuai dengan konteks di imam, mereka harus diperiksa berhari-hari dulu. Baru sembuh. Dan harus mempersembahkan kurban kepada Allah kalau dinyatakan tahir. Itulah yang di ayat 18 ingin Yesus katakan. Mereka itu, apa yang mereka lakukan? Mana? Mereka itu mana sih? Kenapa hanya satu yang kembali? Mereka itu nggak kembali memuliakan Allah itu. Mereka itu nggak melakukan hukum Taurat secara pasti. Mereka itu pasti tidak mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan terlebih, mereka tidak tahu siapa Allah yang menyembuhkan mereka. Kalau mereka punya perspektif kusta kutukan dari Allah, maka seharusnya hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dan itulah maksud ayat 18. Yesuslah memang Allah yang bisa menyembuhkan. Dan yang menyadari itu hanya satu orang Samaria yang dianggap asing, najis, dan terpinggir. Jadi ada perspektif bisa kita katakan Yesus narsis, tetapi sebenarnya tidak. Yesus ingin memperlihatkan diri bahwa dialah Allah sejati. Menarik sekali ya. Jadi sesuai dengan judul, Yesus narsis, atau memang 9 orang kusta yang tidak tahu diri dan tidak melakukan hukum Allah. Terlebih, tidak kembali, tidak mengalami metanoia atau pertobatan. Menarik perkataan Yesus ayat 18 yang perlu kita garis bawahi. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus tetap memakai kalimat orang asing. Yesus orang Yahudi tetap memakai bahasa orang Yahudi yang secara umum bahwa orang Samaria adalah orang asing. Tetap loh. Tetapi Yesus ingin menekankan pengajaran kepada murid-murid. Lalu ayat terakhirnya kita lihat dulu. Sebelum kita refleksikan di kesimpulan. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini adalah bahasa yang selalu dipakai Yesus kalau melakukan mujizat di dalam Injil ya. Baik itu Matius, Markus, Lukas. Saat dia tetap tersungkur, dia mengucap syukur, dia memuliakan Allah, dia memakai sikap menyembah Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus memiliki respon apa? Bangunlah, bangunlah. Kau sudah mengalami metanoia. Kau sudah mengenal Allah sejati. Kau sudah mengenal siapa yang memberi kesembuhan. Maka imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan sering juga dipakai dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru. Sozo. Ya. Sozo. God rescuing believers from the penalty and the power of sin. Ini adalah keselamatan kekal atau pengampunan dosa. Dari penutup di ayat 19, Lukas ingin menonjolkan dalam perikop 10 orang kusta ini apa? Bukan soal sakit fisikmu sembuh yang penting di mata Tuhan. Bukan. Tetapi sakit rohanimu yang sembuh. Itulah yang ingin Yesus lakukan. Dan itulah yang terpenting dalam hidup. Apa sakit rohani? Dosa.
Perspektif mereka, kusta adalah hukuman berat karena dosa, adalah kutukan dari Allah. Maka biarlah Yesus yang menyembuhkan itu dan kau yakin bahwa dosamu sudah diampuni. Itulah sozo. Sedangkan ke yang 9 tidak ada kabar, mereka hanya bersorak-sorai. Mereka mungkin kembali ke kehidupan lama, tapi mereka tidak pernah mendapat pengampunan dosa. Sozo, diselamatkan. Your faith has saved you. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Menarik sekali kisah ini, Bapak Saudara. Nah, apa implikasi dan maknanya yang ingin Yesus ajarkan atau penulis Injil Lukas tanamkan di sini untuk kita juga? Sebenarnya pertanyaan Yesus, saya kembali sebentar, di ayat 17, bukan nggak ke 10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Ini nggak menarik ya, murid-murid tahu nggak ya tahir ya, karena sudah di tengah jalan kan? Makanya nggak ada yang jawab gitu ya. Gimana yang 9 orang itu? Maka kita bisa menafsirnya, itu pertanyaan retoris. Itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban sebagai pembelajaran untuk murid-murid. Saat berkat diminta, guru kasihanilah kami. Berkat dicurahkan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Seketika di tengah jalan mereka tahir, si pemberi berkat dilupakan. Makanya sembuh, tapi tidak selamat. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan kita di zaman sekarang, di mana kita, umat percaya yang ngakunya Kristen, selalu sering sekali meminta berkat. Dan ketika kita sudah mendapat berkat itu, kita diberkati lewat segala aspek hidup kita. Kita lupa sama Tuhan Yesus. Si pemberi berkat dilupakan. Sama seperti 9 orang kusta. Waktu diminta, sama-sama gitu ya, nggak ada beda kasta, Yahudi Samaria berdamping-dampingan satu camp gitu ya, suka duka gitu ya. Saat berkat dicurahkan, sukacita, tetapi saat itu mereka melupakan si pemberi berkat, yaitu Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Mereka boleh sembuh fisik, tetapi mereka tidak beriman dan dosanya tidak diampuni, tidak selamat. Ini pembelajaran yang Yesus ingin lemparkan kepada murid-murid. Kau bilang Samaria itu najis? Kau bilang Samaria itu seperti anjing yang harus kita benci seumur hidup orang Yahudi? Mereka lah yang beriman. Wah, keren sekali kayak Yesus ya. Mereka lah yang beriman. Mereka lah yang memuliakan Allah tersungkur di depanku. Mengenal bahwa akulah Allah yang memberi kesembuhan. Dialah yang beriman. Si satu orang yang kembali. Dia tidak lupa kepada si pemberi mukjizat. Sehingga saya memakai kalimat ini. Banyak jalan menuju Kanaan. Sedikit yang masuk tanah perjanjian. Kita sudah baca. Saat seluruh orang Israel keluar dari perbudakan Mesir yang begitu banyak, ada ahli mengatakan itu sekitar 2 juta orang yang mengikut Musa, mengalami banyak pergumulan di padang gurun, di murka Allah, dan yang masuk ke tanah perjanjian itu cucu dan cicit-cicit. Generasi-generasi berikutnya. Sedikit dari yang berangkat keluar dari Mesir. Ya, zaman-zaman Yosua yang masuk itu. Bahkan Musa sendiri pemimpinnya nggak masuk. Banyak jalan menuju Kanaan. Sedikit yang masuk tanah perjanjian. Lalu Yesus mengulangnya di perjanjian baru dengan kalimatnya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gitu ya. Banyak yang terpanggil secara umum. Banyak kok yang terpanggil secara umum, tapi sedikit yang terpilih menjadi murid Kristus. Lalu kalau kita bawa kalimat-kalimat ini ke zaman sekarang, banyak yang percaya Yesus, sedikit yang beriman kepadanya. Banyak orang Kristen, KTP Kristen, percaya kepada Yesus. Iya, Yesus Tuhan. Aku merayakan Jumat Agung, Paskah, Natal. Aku percaya Yesus Tuhan. Sedikit yang beriman kepadanya. Sedikit yang memuliakan dan tersungkur di hadapannya. Dan terakhir, banyak yang ke gereja. Jangan-jangan sedikit yang masuk surga. Semua orang Kristen mungkin rajin ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi karena tidak beriman, tidak mengenal Yesus sebagai Allah itu, kita sedikit yang masuk ke surga. Inilah perenungan itu. Satu orang Samaria yang dianggap najis, terpilih masuk tanah perjanjian, beriman, mungkin masuk surga. Tetapi 9 orang yang di awal taat, tetapi di tengah jalan, tidak jelas arahnya kemana, hanya memikirkan diri sendiri dan kesenangan lagi.
Kembali mungkin kehidupan lamanya. Sedangkan satu seorang Samaria mengalami metanoia, kembali kepada juru selamatnya, Yesus Kristus. Jadilah kita satu orang Samaria yang kembali datang menemui Yesus. Jangan lupakan apa yang dilakukan Yesus ke dalam hidup kita. Kita ini banyak penyakit kayak kusta. Kita ini banyak penderitaan karena dosa. Tetapi ketika dia menebus kita, kita terus kembali dan tersungkur menyembah dia. Sehingga kita beriman kepadanya. Sama seperti Yesus katakan kepada orang Samaria yang sembuh ini. Imanmu yang menyelamatkan. Inilah yang menjadi pembelajaran. Kiranya dalam program kali ini kita memetik satu makna yang menarik. Walaupun judul saya sedikit provokatif. Untuk mengundang bagi saudara teman-teman yang menonton untuk berpikir. Dan bisa melihat dari sisi lain. Tetapi kisah yang sangat terkenal ini membawa kita kepada suatu perenungan atau pemaknaan bahwa janganlah kejar mujizat, kejarlah si pemberi mujizat, yaitu Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi dalam program Hanya Alkitab lainnya. Tetap dukung pelayanan program di YouTube ini. Tetap tonton semua videonya. Pembelajaran ini sangat penting bagi kita untuk mengenal Alkitab lebih dalam dari berbagai perspektif. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.